سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Mungkin antum paham. Ini poin yang ke-12. Saya dengar langsung dari Mbah Sarino. Tahu Mbah Sarino? Atau Mbah Margo? Ah, iya, dari Sumatera, dari dalam tanda kurung Mbah Margo. Bahwa sanadnya di Islam Jamaah sudah hilang di becak sejak pertama Abah Nur Hasan pulang dari Mekah. Antum sempat ngomong tadi ya, hilang di becak tadi ya. Dan dulu pernah disayembarakan. Ini bagaimana ceritanya Ustaz? Sanad yang sampai disayembarakan ini. Pertama Mbah Sarino ini, kalau saya nggak salah, dia profesinya itu kondektur bis. Nah, tapi dulu pernah ikut ngaji berguru dengan Pak Haji Nur Hasan. nah, Kalau istilah hilang di becak itu yang saya dengar dari keluarga. Dari keluarga berarti versinya lebih jelas lagi lebih nih, jelas. lebih dekat. Jadi pada saat beliau Pak Haji Nur Hasan nggilir istri yang di Kediri, istrinya kan banyak. Nah, yang di Doho, di Jalan Doho yeah. dulu. Saya lupa namanya istri yang mana itu. Terus balik ke Burengan, ke pondok itu naik becak, bawa tas. Iya. Terus tasnya ketinggalan di becak. Cari nggak ketemu lah intinya begitu. Nah, terus tambahannya sanadnya di situ. Jadi surat-surat ada di tas tadi. Dan di situ. Dan nampaknya ajaib Ustaz. Orang kalau punya surat berharga Ustaz nggak akan dibawa pergi kemana-mana. Itu tentu diletakkan di lemari khusus, disimpan, laminating. Apalagi sekedar pergi dari Doho ke Burengan. Pentingnya apa sampai dibawa? Dan ini sebenarnya jadi jawaban bahwa memang tidak punya sanad. Nah, apa buktinya? Mudah sebenarnya untuk bagaimana? Kalau memang betul di situ surat-suratnya resmi, misalkan ada ijazah Darul Hadis, kemudian dapat sanad dari Syekh Umar Hamdan, mudah kan? Balik aja ke Mekah. Nah, minta diperbaiki, diperbaharui. Padahal setelah itu bolak-balik ke Mekah, di Mekah tinggal 6 bulan, 8 bulan. Syekh Umar Hamdan mungkin waktu itu masih ada, murid-muridnya, teman-temannya ya ada. Lah saya aja yang istilahnya cucu murid Syekh Umar Hamdan ada otentik. Iya. Dapat dan banyak di Mekah. Banyak di sini. Musnid di Mekah pegang semua. Jadi artinya kalau memang dia punya betul muridnya, mudah aja kan. Minta temennya atau datang, kalau Darul Hadis datang minta lagi. Selesai. Apa susahnya? Nah, dengan adanya tidak ada itu, hanya dibilang hilang terus nggak ada terusnya, berarti nggak punya. Iya. Karena mau minta nggak bisa kan, berarti kan. Seharusnya kalau punya minta dengan mudah bisa. Nah, kemudian ada satu poin lagi yang saya sempat lupa tadi Ustadz, untuk teman-teman yang masih merasa terkecoh. Oh, mereka sholat kok di belakang saya. Bahkan kalau kita safar berhenti di sembarang masjid lalu kita sholat. Nah, itu nampaknya bitonah. Bitonah itu menyembunyikan untuk supaya tidak kentara, tidak ketahuan, atau kemudian bisa jadi budi luhur. Ya, atau niat munfarid tadi. Atau bisa jadi niatnya munfarid. Dia berjamaah tapi niatnya sendiri. Bahkan boleh jadi sholatnya diulang itu kalau sampai hotel ya. Bisa. Masya tapi Allah, kalau sudah Masya niat Allah. sendiri itu sudah enggak. Cukup ya, sudah cukup. Cuman waktu itu ya yang berijtihad begitu kan wakilnya imam yang saya tahu, namanya Pak Haji Kasmuti waktu itu. Dalam forum pertemuan itu saya bilang, apa mungkin, bisa enggak orang mengikuti geraknya imam tapi terus niat munfarid? Ini fikih apa? Saya bilang mau anak tanyain barusan Ustaz. Itu fikih apa? Imamnya di depan Allahu Akbar, dia ikut Allahu Akbar. Kok bisa munfarid ini gimana? Sampai saya guyon gini, apakah ketika mau mendengar takbir, pokoknya aku niat munfarid lah ya, walaupun aku ikut kamu, apa begitu saya bilang. Jadi saya waktu itu aja ya berartinya. Tapi ya tetap, ya pokoknya ikut solusinya gitu. Atau bahkan mungkin menganggap darurat ya, darurat. Al-daruratu bihal mahdhurat. Sampai saya balik, teman saya balik pengertian, saya bilang, apa selama ini
sampean kalau mau sholat sampean berdiri dulu, merenung dulu, saya jadi imam lah ya, saya jadi makmum lah ya. Sekarang berarti sekarang saya nggak jadi makmum lah, walaupun saya ikut, apa begitu? Ini masuk akal dari mana? Hukum kayak begini nggak masuk. Jadi tapi ya tetap aja mereka jalan sampai sekarang mereka begitu. memang kesesatan ini ajaib, Kasihan. ajaib ya. Jadi bahkan dalil-dalil yang disampaikan pun mungkin yang antum punya tentu lebih panjang Ustaz. Cuma kan kita ringkas saja. Itu sesuatu yang sangat mudah difahami dengan gamblang oleh orang-orang yang sedikit saja mau berpikir. Ya. Nah maka tetap intinya adalah berputar seperti yang sebelum-sebelumnya Ustaz. Masalah ilmu, masalah hidayah, dan kemudian doktrin aja. Ketika mereka sudah tidak mau mencari ilmu, hidayah Allah pun belum datang kepada mereka, dan semoga Allah berikan hidayah. Dan yang ketiga, mereka udah doktrin, apalagi dari awal sudah notabene-nya orang-orang yang tidak memiliki pola pikir kritis. Wes yang penting melok, yang penting ikut, yang penting selamat, yang penting masuk surga. Nah, ini salah satu doktrin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan jazakumullah khair kepada Ustadz Khalil Bustami atas apa yang telah disampaikan, dan kami harapkan kepada pemirsa sekalian untuk ikut menyebarkan tayangan ini, di-share, atau kemudian kami bebaskan mau dipotong bagian-bagian, yang penting niatannya baik dan bertanggung jawab untuk kemudian memiliki niat mencerahkan orang-orang yang masih di dalam kesesatan atau di dalam penyimpangan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup pertemuan kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.